Dilaporkan Iran sudah melancarkan serangan di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Data yang kami dapat, sudah ada 8 negara di Timur Tengah diserang rudal Iran. Iran melancarkan rudal terhadap pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Ledakan besar tersebut terjadi di kota Manama, Bahrain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selain itu, Iran juga menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Qatar. Namun serangan tersebut dicegat oleh sistem pertahanan Qatar. Menurut sejumlah saksi, serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar dilakukan secara bergelombang. Akibat serangan rudal balistik Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dilaporkan 1 orang dari Asia Tenggara tewas. Ledakan besar juga terjadi di pangkalan Amerika Serikat di wilayah South Yordania. Ledakan tersebut menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Sementara itu diduga rudal balistik Iran jatuh di kota Amman, Yordania. Rudal tersebut jatuh di dekat Bandara Queen Alia di daerah Marj al-Hamam. Ya Allah, ya Allah. Selain itu diduga serpihan rudal balistik Iran juga jatuh di wilayah Mafraq, Yordania di perbatasan Suriah. Iran sudah melancarkan serangan balik terhadap pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sudah ada 8 negara di Timur Tengah diserang rudal Iran. Dan berikut daftar negara yang diserang oleh Iran. Pertama, Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat di Doha, Qatar. Kedua, Iran melancarkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Abu Dhabi dan Dubai, Uni Emirat Arab. Selain itu, Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Bahrain menggunakan rudal balistik. Selanjutnya, serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Arab Saudi. Tak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Irak, Yordania, dan juga Israel. Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan militer ke Iran. Serangan yang menyasar sejumlah fasilitas strategis ini disebut sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman nuklir dan kekuatan Iran. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar strategi PPAU, alumni US Air War College yang juga mantan penerbang F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam. Baik, Pak Agung, langsung saja. Sebelumnya, Iran pada perang 12 hari tahun lalu ini hanya membalas serangan Israel dan Amerika Serikat secara terbatas saja. Hari ini, serangannya ini masif sekali. Serangan balasan serentak di pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Anda melihatnya nih, Iran seperti mau perang habis-habisankah atau bagaimana? Yang dibilang terbatas oleh Amerika dan itu sama saja dengan serangan kepada Israel. Jadi Iran untuk menunjukkan deterennya, tidak ragu-ragu. Sekarang ini kan sebetulnya perang ini adalah kelanjutan dari diplomasi yang tertunda, ya, gagal akhirnya perang. Jadi Iran pada saat pesawat Israel kan terbang 1.500 km tuh menuju ke Teheran. Belum kembali mendarat, itu Israel sudah dihujani oleh rudal balistik dan rudal penjelajah. Apalagi balistik yang supersonik itu perlu waktu di bawah 10 menit untuk mencapai Israel. Dan cukup lumayan, ada beberapa sasaran yang berhasil
diserang oleh Iran, yaitu adalah pangkalan Nevarin, pangkalan S-35 di Jurun Negev. Itu runway-nya sampai bolong sedalam 4 meter tentunya. Kemudian Gilead itu ternyata pangkalan intelijen komunikasinya Mossad itu juga berhasil dihancurkan dan hancurnya tepat pada gedung yang ini. Jadi ketepatan sangat ini dengan rudal Fatah 2, rudal hypersonicnya. Kemudian juga ada beberapa sasaran lain di mana di Israel yang berhasil ditembus masuk, tapi kita tahu bahwa tidak semua sasaran Israel khususnya di dalam militer itu bisa jadi berita keluar. Ini hanya berita-berita yang bisa didapat dengan oleh penduduk ataupun orang-orang yang bisa melihat itu. Jadi memang serangan Iran sekarang adalah balasan yang full, menyerang seluruhnya. Bukan hanya di Israel juga, itu langsung serangan ini juga terhadap kapal induk Abraham Lincoln, kemudian kepada Al-Udaid di Qatar, di Bahrain, itu serangannya. Yang di Bahrain itu kan pangkalan lautnya armada Gugus 35 Angkatan Laut Amerika itu diserang karena ada dermaganya. Kalau bayangkan kalau ada kapal itu sudah dikosongkan. Terus di Al-Udaid itu saya dengar juga ada pesawat tankernya yang hancur, Amerika hancur karena serangan ini, dan itu juga berhasil menghancurkan beberapa fasilitas. Jadi memang serangan-serangan ini ada yang berhasil ditangkis, di Uni Emirat berhasil ditangkis, tapi pecahan daripada ledakan rudal yang ditangkis itu juga menimbulkan kerusakan di bawah di perumahan penduduk atau di perkantoran. Baik. Jadi memang Iran membalas dengan tidak tanggung-tanggung. Dia sesuai dengan omongannya, dia kirim ke Israel, dia kirim juga ke pangkalan Iran, pangkalan Amerika di Timur Tengah, dan juga mereka mengincar kapal induk Abraham Lincoln. Jadi pada saat Abraham Lincoln mengirimkan pesawat tempur F-35 dan F-18 untuk menuju Iran, saat yang bersamaan itu kapal cepatnya Iran sejumlah hampir 20 kapal menuju kapal induk dengan kecepatan tinggi ya. Kemudian rudal juga mengirimkan drone-drone Shahid ke arah kapal induk, sehingga kapal induk ini jadi terganggu radar pertahanan udaranya dan radar lautnya terganggu, sehingga yang ditakutkan mereka adalah mereka disasaran rudal Fatah. Akibatnya kapal induk sekarang terpaksa mundur ke arah Samudra Hindia untuk membuat waktu mereka bisa mendeteksi rudal Fatah lebih cepat. Kalau mereka terlalu dekat, ya, kemungkinan susah bagi radar menangkis serangan udara untuk menghadapi rudal Fatah yang kecepatannya 13 kali kecepatan suara yang terjadi saat ini. Baik, hal ini memicu perang regional kah Pak di kawasan Teluk, karena kan untuk serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara ini tadi juga disebutkan oleh Bapak, tidak hanya pangkalan militer Amerika Serikatnya saja yang terkena dampak, tapi juga permukiman penduduk atau wilayah sipil ini juga terkena. Atau mungkin juga perangnya malah bisa lebih luas lagi? Menurut saya tidak ya, karena negara-negara itu tahu bahwa ini sebetulnya adalah mereka semua tidak setuju dengan serangan Amerika ke Iran. Yang setuju cuma satu, Israel. Masalahnya kan serangan ini bukan sekedar serangan untuk menghancurkan dalam tanda kutip, tapi juga serangan untuk komoditas politik dalam negeri Amerika dan dalam negerinya Israel juga. Jadi mereka butuh serangan ini untuk kepentingan daripada perang informasinya. Karena kalau tidak menyerang berarti akan berlanjut, menyerang pun ya tentu mereka gimana caranya jangan sampai berlanjut. Jadi serangan juga dikenal gelombang pertama, gelombang kedua. Nyatanya dari Amerika dan Israel hanya 2 gelombang. Selanjutnya mereka pikir-pikir lagi karena jauh sekali ya dari kapal induk di Abraham Lincoln di kira-kira 1000 nautical mile dari pantai Iran, dan dari Jordania dari Israel menyerang 1.500 km. Wah, itu jarak yang sangat jauh dan risiko cukup besar. Memang sekarang berhasil menghancurkan beberapa sasaran di Iran, bisa di Fordo di kapasitas pengayaan uranium, dan juga menghantam di markas besar Garda Revolusi daripada Iran, dan berhasil membunuh salah seorang petinggi militer di sana. Itu sudah cukup bagaimana ya, tapi untuk membuat regime change dan segalanya ya tidak cukup, karena tidak ada pasukan bawah atau pasukan pemberontak atau separatis Iran yang siap mengalahkan pemerintah, karena pemerintah Iran sangat kuat. Itu yang mungkin tidak bisa terjadi, sehingga kemungkinan perang secara regional tidak terjadi, karena mereka tahu juga Iran itu membalasnya untuk membalas, bukan menyerang duluan. Dan pangkalan-pangkalan itu adalah pangkalan milik negara lain, tetapi di sana adalah pangkalan yang sudah
dedicated untuk pesawat Amerika, untuk apa? Pangkalan udara Amerika. Nah, untuk sekutu Iran, Pak, seperti Rusia dan juga Cina, menurut pandangan Anda akan ikut terlibatkah? Dan apabila mereka ini ikut terlibat, apakah ini juga eskalasinya juga ikut meningkat? Kalau saya ya melihat bagi Rusia, serangan ini adalah berkah strategis mereka untuk mengalihkan sumber daya dan atensi Amerika dari Ukraina. Tapi sesungguhnya keberhasilan Fatah II menembus Gilead dan Nevatim, jadi di pangkalan Nevatim dan pusat informasi atau pusat komunikasinya Mossad di Gilead itu menggunakan teknologi thermal shielding dan hypersonic guidance dari Rusia. Karena Rusia punya pengalaman operasional dengan rudal Kinzhal dan zirkonnya. Nyatanya Fatah II itu mendapatkan teknologi dari situ. Kemudian intelligence gatheringnya juga atau pesawat ewek Rusia yang beroperasi di Suriah itu sudah memberikan data elektronik order of battle Israel kepada Teheran. Jadi real time tahu dia terbang kapan, kemudian kapan harus serangan ke Gilead itu Iran bukan hanya menyerang dengan rudal Fatah dan kombinasi rudal dan drone, tapi juga menggunakan serangan cyber attack sehingga membuat agak ada gangguan dalam penerimaan di sana di Gilead. Bayangkan Israel diserang cyber attack oleh Iran sebelum serangan masuk ke Gilead. Kemudian Rusia membiarkan ruang udara Suriah digunakan sebagai area proksi Iran. Jadi Rusia kan masih punya pangkalan udara di Suriah. Jadi proksi Iran masih bisa mematikan radarnya bila ada pesawat yang menyerang. Jadi membantulah informasi. Untuk Cina sendiri, wah ini intinya Cina pasti bantu Iran. Kenapa? Energy security. Karena customer utamanya Iran itu kan Cina. Nah, serangan Israel ke kilang minyak Abadan adalah serangan terhadap ketahanan energi Cina. Mungkin Beijing memberikan kredit tak terbatas bagi Iran untuk membeli senjata agar ekonominya tidak kolap. Yang kedua, pasti Cina bersama Rusia akan memberikan veto bila ada resolusi Dewan Keamanan yang menyebutkan Iran sebagai agresor. Mereka menyebutkan sebagai hak membela diri. Dan juga Cina mendukung dengan sistem satelit Beidou yang memberikan alternatif navigasi bagi Iran untuk melaksanakan serangan dan kegiatan lain yang membutuhkan sinyal-sinyal satelit menggantikan satelit GPS Amerika. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.